Lamandau adalah kabupaten paling barat di Provinsi Kalimantan Tengah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Kabupaten Lamandau sebesar 7.673,56 km persegi terdiri dari 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Bulik, Bulik Timur, Mentaubi Raya, Sematu Jaya, Lamandau, Lantikan Raya, Batangkawah, dan Kecamatan Dalang. Desa Purwareja merupakan ibu kota Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau dengan luas wilayah 25,45 km persegi. Batas-batas administrasi Desa Purwareja yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Kujon, Kecamatan Bulik, sebelah timur Desa Bina Bakti, Kecamatan Sematu Jaya, sebelah selatan Desa Jangkar Prima, Kecamatan Sematu Jaya, dan sebelah barat Desa Batu Hambawang, Kecamatan Sematu Jaya. Jumlah penduduk Desa Purwareja berdasarkan profil desa tahun 2022 adalah sejumlah 3.407 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebesar 1.055 kakak. Salah satu mata pencarian utama yang terbesar adalah petani hortikultura dan serealia dengan jumlah petani mencapai 320 orang. Ini, produktivitas hasil pertanian menurun yang diakibatkan cuaca ekstrim, larangan membakar lahan, serta naiknya harga pupuk. Untuk itu, perlu adanya solusi agar petani dapat mengembangkan pertanian modern. Bupati Lamandau menghimbau agar petani melakukan pengolahan tanah yang benar, menggunakan alat-alat dan mesin pertanian, serta memanfaatkan pupuk organik untuk mengganti pupuk kimia yang sedang mahal. Petani di Kabupaten Lamandau lebih banyak memanfaatkan pupuk kimia untuk lahan pertanian. Penggunaan pupuk kimia dapat meningkatkan produktivitas tanaman, namun penggunaan dalam jangka yang lama dapat berakibat buruk pada kondisi tanah. Kegiatan penyuluhan penggunaan pupuk organik kepada petani Desa Purwareja sudah sering dilakukan. Tantangan dan kendala yang dihadapi adalah kurangnya minat dan partisipasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya modal dan bahan pembuatan pupuk organik. Selain itu, petani di Desa Purwareja didominasi oleh orang yang lanjut usia, sehingga memiliki keterbatasan dan kurang update terhadap perkembangan dan juga teknologi. Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat melalui jajarannya di tingkat kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dan kantor pertanahan melaksanakan kegiatan program penataan akses melalui kegiatan berbasis kepemilikan tanah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Hal ini selaras dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria, yaitu penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset yang disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini dapat menjadi alternatif solusi dari masalah yang ada. Pemberdayaan tanah masyarakat atau penataan akses berperan untuk memfasilitasi masyarakat dengan cara memberikan pelatihan dan pendampingan dalam rangka mengembangkan usaha untuk lebih memanfaatkan dan meningkatkan produktivitas lahan. Berdasarkan surat keputusan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau pada bulan April 2021, penetapan lokasi penanganan akses reforma agraria berada di Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya dengan potensi usaha di sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM. Pertanahan Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan kegiatan ini bersama dengan OPD di Kabupaten Lamandau diantaranya Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau, dan Pemerintah Desa Purwareja telah melakukan kegiatan penanganan akses reforma agraria yang telah dilakukan di Desa Purwareja diantaranya. Yang pertama, pendampingan pembuatan magot atau BSF. Kegiatan pendampingan dan fasilitasi akses reforma agraria yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau bersama dengan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau pada sektor pertanian salah satunya adalah budidaya Black Soldier Fly atau budidaya magot. Magot atau yang biasa disebut belatung ternyata memiliki banyak manfaat untuk budidaya hewan ternak. Magot sangat efektif untuk meningkatkan performa pertumbuhan dan juga kesehatan ternak. Pendampingan pembuatan alternatif pakan ternak berupa larva Black Soldier Fly atau magot yang disampaikan melalui kegiatan pendampingan di Desa Purwareja. Dalam pelaksanaannya, hingga saat ini terdapat beberapa warga masyarakat yang telah menggunakan magot sebagai alternatif pakan ternak mereka. Pendampingan yang kedua adalah ekoenzim. Selain menghadirkan pendampingan dalam pembuatan magot, Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau bersama dengan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau juga memberikan edukasi terkait pembuatan cairan ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan serbaguna yang dihasilkan dari fermentasi sampah organik seperti sisa makanan, buah, dan juga sayur. Ekoenzim disebut juga sebagai enzim sampah karena dihasilkan dari sampah organik. Ekoenzim mengandung nitrogen dan juga dapat menstimulasi pertumbuhan tanah, sehingga baik digunakan sebagai alternatif pupuk tanaman yang lebih aman dan juga ramah lingkungan.
Yang ketiga adalah proposal kemitraan dengan perusahaan atau swasta. Pada pendampingan pengembangan usaha dan fasilitasi akses pemasaran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau bersama dengan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau pada tahun 2023, masyarakat Desa Purwareja dibekali pengetahuan mengenai skema kerjasama kemitraan. Skema kerjasama kemitraan dengan pihak swasta dapat dilakukan di berbagai sektor, seperti pemasaran hasil usaha dan pemanfaatan limbah untuk pupuk pertanian. Dalam melakukan kerjasama kemitraan, kelompok pertanian dapat mengajukan kerjasama melalui proposal kemitraan yang diusulkan oleh kelompok tani melalui pemerintah desa serta kesepakatan bersama perusahaan terkait. Yang keempat adalah survei infrastruktur pendukung. Pendekatan penyelesaian lainnya yang dilaksanakan untuk memperlancar usaha dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian di Desa Purwareja, Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau melaksanakan fasilitasi infrastruktur untuk menyampaikan dukungan infrastruktur pembangunan. Kegiatan ini dilakukan melalui survei langsung ke Desa Purwareja untuk memberikan gambaran kebutuhan infrastruktur lokasi penanganan akses. Hasil yang didapatkan adalah penilaian terhadap beberapa infrastruktur yang nantinya dapat diajukan untuk pemenuhan bantuan atas nama kelompok pertanian. Pertanahan Kabupaten Lamandau melalui tenaga pendukung penanganan akses reforma agraria tahun ketiga juga melakukan survei evaluasi terhadap penanganan akses yang telah berjalan. Berikut merupakan grafik data peningkatan pendapatan penerima manfaat yang didapatkan ketika survei evaluasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau, terutama peningkatan pendapatan setelah adanya program reforma agraria yang dilaksanakan dari 2021 sampai dengan 2023. Berdasarkan hasil survei evaluasi penanganan akses reforma agraria pada masyarakat target intervensi, pengembangan usaha, dan fasilitasi akses pemasaran, diketahui bahwa 84 KK mengalami peningkatan pendapatan. Selain itu, beberapa masyarakat target intervensi pengembangan usaha dan fasilitasi akses pemasaran, diketahui bahwa 34% atau sejumlah 28 KK mengalami penambahan usaha. Hal ini menandakan bahwa masyarakat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan pendapatannya melalui perluasan usaha, baik dari segi kualitas maupun kuantitas produksi serta pengembangan usaha baru. Sebagaimana kita ketahui bersama, reforma agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, manfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Reforma agraria dilakukan dalam dua kegiatan, yang pertama penataan aset, yang kedua adalah penataan akses. Penataan aset ini lebih mengarah kepada pensertifikatan tanah yang dilakukan oleh BPN, sementara penataan akses kegiatan bagaimana caranya agar membantu meningkatkan masyarakat dengan aset yang dimilikinya. Tahun ini merupakan kegiatan penataan akses tahun ketiga di Lamandau dengan mengambil objek di Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya. Di Desa Purwareja terdapat 4 potensi usaha masyarakat. Yang pertama UMKM, kemudian pertanian, perikanan, dan peternakan. Reforma agraria dalam hal penataan aset sudah dilakukan oleh BPN dengan melalui kegiatan PTSL pada tahun 2019 yang lalu. Sementara penataan akses tahun 2021 sudah dilakukan penataan akses pertama, dan tahun 2023 ini penataan akses tahun ketiga. Edukasi akses pemasaran tahun 2023 ini telah dilaksanakan 2 kegiatan. Yang pertama pelatihan pemasaran oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau, dan juga untuk kegiatan UMKM dilakukan pelatihan oleh Dinas UMKM di Kabupaten Lamandau ini. Ada beberapa hal yang masih dibutuhkan oleh masyarakat di Desa Purwareja yang dapat kita lakukan bersama, dalam hal ini beberapa teman di pemerintah Kabupaten Lamandau. Di antaranya masyarakat membutuhkan kebutuhan jalan tani, banyak jalan ke sana kurang bagus dan memerlukan perbaikan, memerlukan perawatan agar hasil panen maupun kebutuhan yang akan keluar masuk ke daerah Purwareja dapat berjalan dengan lebih baik. Yang kedua juga masyarakat membutuhkan embung air. Ini mungkin nanti teman-teman dari Dinas PU banyak berperan untuk kebutuhan jalan tani dan juga embung air. Dengan adanya kegiatan reforma agraria ini yang tujuannya adalah untuk kita bersinergi bersama dalam hal membangun desa, membangun masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu saya menghimbau dan mengajak teman-teman SKPD, kemudian dinas-dinas terkait dan juga
pihak ketiga pemangku kepentingan dalam hal ini, misalnya CSR perkebunan swasta, dan juga perbankan, untuk dapat kita bersama-sama bersinergi untuk lebih memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Purwareja. Saya berharap dengan adanya hasil ini kita dapat lebih bersinergi lagi dalam bekerja sama melakukan hal-hal yang bisa dilakukan masing-masing pihak. Demikian dari saya, terima kasih.